Kalau saya pribadi melihat Pak Dodi sendiri bahwa justru malah rezekinya beliau malah makin bagus. Itu yang saya prediksi ya, rezekinya itu malah makin makin bagus ya, walaupun memang cobaannya berat gitu. Jadi semakin pohon semakin tinggi, anginnya semakin kencang. Itu yang saya rasakan untuk Pak Dodi sendiri. Oh, pas ada berita itu apakah Pak Dodi langsung kontak? Kalau Jujur aja. ya oke, baik, kalau untuk boleh jujur ya. Jadi pas ada berita itu Pak Dodi langsung ngabarin, langsung kasih tahu ke saya. Saya sih hanya ya biasalah, manusia itu kan kalau untuk hal-hal yang buruk atau kalau kita sudah tidak disukain orang selalu dicecer ya, seperti itu. Jadi ya gimana caranya kita harus legowo, harus gimana caranya kita harus tetap artinya bahwa gimana caranya untuk kita berbaik diri aja lah gitu. Udah masing-masing. Intinya kan seperti itu. Kan kembali lagi semua ke Tuhan. Apa yang disampaikan Pak Dodi waktu itu? Apa yang disampaikan bahwa ya Mas Dede kok ini ada ramalan berbeda ya, seperti itu, bahwa ini ramalan tentang kematian buat saya. Saya bilang ya balik lagi setiap orang punya persepsi masing-masing kan ramalan ya, seperti itu saya bilang. Kan namanya juga ramalan, orang hanya meramal. Kembali lagi semua Tuhan yang mengatur. Ya tadi seperti kematian, jodoh, rezeki, semua Tuhan yang mengatur. Seperti Berarti itu. Pak Dodi jujur kaget deh ya dengan berita ini. Sebenarnya kalau dibilang kaget juga enggak ya. Saya lihat di sini saya ketemu atau saya berbicara dengan Pak Dodi juga enggak juga, cuman memang ya kembali lagi namanya orang tidak suka apapun ya. Kalau orang sudah tidak suka segala apapun tetap dilihat buruk ya, seperti itu. Tapi dari Dede sendiri ya kan pandangannya, ada nggak sih salah satu yang emang benar-benar nggak suka banget sama salah satu Dodi itu dengan emang actingnya atau ya Pak Dodi ini gitu. Dari keluarga atau dari orang luar? Orang ya, kalau untuk ngikutin netizen ya bukan satu dua ya yang kita tahu kan gitu. Kalau untuk ngikutin netizen semua bahwa semua kita ya nggak perlu dijelasin bahwa netizen juga memang tidak menyenangkan itu kan gitu. Tapi kembali lagi ya hak orang masing-masing kan gitu. Seperti itu hak mereka lah. Tapi dari peramal yang kemarin yang ngeramal Pak Dodi itu, kalau boleh tahu pandangan Mas Dede sendiri terhadap peramal itu seperti apa sih? Pandangannya ya kembali lagi namanya ramalan ya. Ramalan setiap seseorang itu bisa mempercayai bisa tidak kan gitu, namanya juga ramalan ya kan, seperti itu ya, namanya ramalan. Siapa aja bisa kayak kita berbicara, siapa aja orang bisa berbicara kan, seperti itu. Tidak ada yang ya balik lagi tidak ada yang Salah. perlu disalahkan kan, seperti itu hak ya, seperti itu. Tapi kalau dari sudut mitos gitu kan, memang itu kalau untuk kematian itu memang bisa dilihat gitu. Ya, kayak gini. Sebenarnya kalau untuk kematian itu ada beberapa klien saya memang ya gitu. Ada beberapa klien saya pas dicabut ada kartu kematian gitu. Tapi kita atau saya sendiri saya tidak pernah membuka ya. Itu rahasia saya. Itu khusus saya sudah mengetahui gitu, dan saya kembalikan lagi bahwa ya Tuhan kok sampai kebuka gitu. Tapi ternyata dalam beberapa 3 bulan atau 5 bulan dan itu terjadi. Nah di sini kan tadi yang saya baca bahwa di situ memprediksi, bukan dia meramalkan bahwa besok dia dead kan, tidak. Dia memprediksi bahwa nanti kematian Pak Dodi diracun, memprediksi. Bukan dia memprediksi bahwa kematiannya nanti diracun kan, seperti itu gitu. Bukan dia langsung mengejas bahwa oh besok kamu dead, mati kan, seperti itu, tidak. Tapi diprediksi kematiannya nanti diracun oleh keluarganya kan, seperti itu ya. Benar ya, betul gitu. Jadi ya kalau ya saya bilang ya ya ramalan ya, boleh percaya boleh tidak. Tapi kalau menurut saya sih ramalan saya pribadi bahwa beliau akan lebih sukses. Suksesnya luar biasa, malah cewek-cewek banyak. Cewek-cewek ini nanti banyak nih yang hubungin Dedi nih, Dad.
Cewek-cewek det. Nah, pertanyaan cewek-cewek itu Det, Kang Ade, hanya buat gimmick atau settingan aja nih? Nah, balik lagi ya, kalau untuk gimmick atau settingan ya saya kembali lagi ke orangnya masing-masing ya, si cewek tersebut, karena memang untuk mendekati Pak Dodi otomatis kan ada sesuatu ya, dan saya juga ngerasa bahwa banyak sekali yang bukan banyak sekali yang dekat dengan Pak Dodi pasti tenar. Betul nggak? Ya kan teman-teman, ya jadi seperti itu. Jadi yang dekat dengan Pak Dodi ya pasti tenar gitu. Jadi ya artinya bahwa ya kembali lagi bahwa mereka ada keinginan sendiri pastinya untuk mendekati dengan Pak Dodi, kan seperti itu. Untuk masa kejayaannya deh, ada nggak jenjangnya atau sampai kapan? Jenjang kejayaannya Pak Iya. Dodi gitu. Oke, kalau saya tangkap ya di sini untuk masa kejayaan sebenarnya sih sebenarnya panjang ya, tapi bagaimana kita yang susah itu kan menjaga. Kalau memulai itu gampang. Nah, komitmen itu yang sulit. Untuk mengkomitmen artinya bahwa saya harus tetap stay di dunia entertainment. Nah, itu ngejaganya itu bagaimana? Nah, harus benar-benar di manage. Ya, gitu. Jadi, kalau saya sih ngeramal seseorang selalu pakai logika. Dan saya menjelaskan bahwa dengan logika juga. Jadi, kalau untuk dibilang panjang, saya lihat di sini. Karena kalau sudah nyemplung ke dunia entertainment itu pasti panjang. Karena udah ada sampel artis kan, gitu. Nah, tinggal bagaimana mengatur untuk bisa tetap eksis, tetap intens di dunia entertainment. Betul tidak? Betul. Satu kali lagi, Iya. untuk hubungan anak sama Mayang itu gimana sih? Ada nggak sih keselisih pahaman? Terakhir kan dia bilang di Polda itu kan ada selisih pahaman gitu. Dengan Dari Mayang dengan Dedi sendiri gitu dengan loh. Dedi ya. Oke, selama saya tahu dengan Pak Dodi ya, yang saya tahu bahwa Mayang tersebut tipikal anak yang penurut ya. Mayang ini anaknya baik banget, bener. Mayang tuh tidak banyak neko-neko, tidak banyak warna-warna yang kalau untuk bahasa Jawa ya seperti itu. Dan Mayang ini tipikal anak yang benar-benar penurut gitu. Jadi kalau saya rasa dia sampai kelas atau dia ini atau bentrok, saya rasa sih tidak. Terkecuali memang ada sponsor, ada yang ngomporin ya seperti itu. Nah, itu lain lagi cerita. Tapi kalau untuk Mayang sendiri saya akuin Mayang best banget. Itu anak luar biasa. Baik Mayang tuh. Dan penurut ya. Penurut, Mayang itu benar-benar penurut, baik banget Mayang tuh. Luar biasa deh. Selama saya tahu ya, yang saya deket dengan Mayang itu baik banget ini, anak sopan, ramah. Setiap saya datang, Om Dede, salaman, cium tangan, selalu seperti itu. Dan tidak banyak bicara. Itu benar, Mayang tuh tidak banyak bicara. Selalu dia dengan ya, ininya sendiri, dia tahu kotak-kotaknya. Ini bukan urusan saya, ini bukan urusan saya. Jadi dia paham gitu. Itu sih yang saya tahu ya.